Selamat pagi sahabat channel Ozone Man. Kali ini kembali lagi bersama saya Suhudi. Saya ini kali ini mendadak membuat video ini karena nggak tahan aja lihat berita tentang Pertamina, berita tentang korupsi, ngoplos minyak. Sebenarnya ya tema-tema kayak begitu ya sebenarnya bukan tema yang biasa saya angkat atau nggak sesuai dengan kebiasaan konten-konten saya, atau tidak sesuai dengan bidang yang saya geluti, yakni spiritual. Namun saya rasa tema ini perlu diangkat karena dampaknya sudah kemana-mana. Ya bayangkan saja berapa juta, ratus juta, mungkin puluh juta orang tertipu gara-gara hal tersebut. Logikanya aja, perusahaan negara yang modalnya dari pajak rakyat, untuk rakyat, dan juga katanya milik rakyat. Karena rakyat yang katanya memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negara kan. Benar nggak? Yang milih presiden ya rakyat kan. Dari suara rakyat juga, DPR, MPR, dan semuanya. Tapi badan usahanya punya negara malah nipu rakyat. Bukan kasus Pertamina ini ya. Khusus untuk kasus Pertamina ini kan lucu jadinya. Itu ibarat kata begini. Jadi kamu punya perusahaan banyak. Jadi kamu sebuah grup perusahaan besar. Jadi kamu punya restoran. Grup di perusahaan kamu ada restoran. Jadi kamu pergi makan ke restoran itu, kamu ditipu sama restoran itu. Ternyata katanya masakan yang bisa sirip hiu. Ternyata yang disajikan ternyata mungkin sirip lumba-lumba kan, sirip lumba-lumba. Jadi kamu kan tertipu seperti itu. Itu kan lucu sekali kan. Jadi kita kadang-kadang berpikir negara yang agamais ini yang selalu mengajarkan norma, ada tradisi keluhuran ini, kok bisa begitu? Apa kita perlu berpikir kembali peran agama, peran keyakinan dalam memberantas praktik-praktik korupsi itu tidak terlalu efektif mungkin. Ya harus ada kesadaran sebenarnya, kesadaran untuk kita semua mengembangkan sifat tahu malu dan mengembangkan sifat untuk tidak merugikan orang lain. Sifat untuk melihat sesuatu itu kebalikannya, bagaimana jika kita merugikan orang lain dan kita dirugikan. Sifat-sifat ajaran-ajaran yang lebih luhur yang mengajarkan tentang kebenaran hukum universal, bukan dogma, doktrin yang kadang-kadang malah lebih egois, mementingkan atau sangat mengedepankan kaumnya dan tidak melihat sesuatu secara universal. Misalnya ajaran-ajaran yang boleh melukai orang di luar kaumnya, keyakinannya seperti itu kan merupakan landasan letak dasar yang menyebabkan sifat egois sehingga manusia tidak menghargai sesamanya yang berbeda dengannya. Memang itu hanya salah satu faktor, tapi faktor itu sangat mempengaruhi mindset alam bawah sadar manusia untuk melihat korupsi itu seperti apa. Jadi kalau korupsi itu dilakukan dan hanya merugikan orang lain, tidak merugikan dirinya, memperkaya dirinya dan kelompoknya, jadi kan dia berpikir mindsetnya itu boleh-boleh aja kan demi kaumnya misalnya, atau demi yang ia yakini, atau misalnya dia melakukan korupsi lalu dia bangun rumah ibadah atau sejenisnya seperti itu kan.
Mungkin ya dia berpikir itu baik adanya, bisa dicuci itu dosa itu, kayak baju itu bisa dicuci, kayak pakaian itu, kayak celana dalam atau kaos itu bisa dicuci. Jadi kan kesalahpahaman bahwa dosa itu diibaratkan sesuatu yang kotoran yang melekat di badan. Padahal dosa perbuatan jahat itu kan karma buruk yang melekat dalam hidup kita, yang harus memang kita bayar seperti utang gitu. Karma itu ya harus ditebus dengan perbuatan baik. Karma itu akan menjadi nasib kita. Jadi konsep pikiran mencuci-cuci dosa ibaratkan kotoran yang menempel di pakaian itu sangat tidak relevan. Dan itu menciptakan mindset juga untuk manusia yang berhubungan dengan korupsi ya. Bisa saja orang berpikir, saya korupsi lalu saya cuci dosa saya dengan berbagai cara, membangun apa kek, tempat ibadah kayak apa gitu kan. Mungkin aja kan banyak koruptor yang berpikir seperti itu. Lalu kita bandingkan dengan negara-negara kayak Cina, Jepang ataupun negara-negara lain lah yang tidak terlalu agamais. Ya korupsi mereka cenderung lebih rendah dibanding kayak Brazil yang agamais, kita yang agamais, El Salvador atau yang lain-lainnya lah yang agamais ya, cenderung memang korupsi itu lebih besar. Ya selanjutnya kita berpikir lagi, di mana hati nurani orang. Pikirkan saja berapa banyak orang dirugikan dengan mengoplos pertalite seperti itu. Coba bayangkan aja, ada orang yang punya motor baru beli atau mobil baru beli, pengen mesinnya bagus, pengen awet, isi pertama mahal dikit nggak apa. Misalnya dia lebih berhemat dalam makanan demi pertamax. Akhirnya setelah terjadi kasus ini, dibongkarnya kasus ini, betapa menyesalnya dia, betapa kecewanya dia, seperti itu. Jadi itu kembali kepada sifat manusia, mindset manusia, bagaimana melihat dunia ini. Melihat dunia ini dari sudut timbal balik. Ketika kau melukai orang, kau merugikan orang, kau akan dirugikan suatu saat nanti. Ketika kau menyakiti orang, kau akan disakiti suatu saat nanti. Jika tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Jika tidak ingin dirugikan, jangan merugikan. Gunakan konsep pola pikir, prinsip yang sesuai dengan hukum universal. Jangan sesuai dogma, doktrin, akal, pikiran dari orang yang punya tujuan dari doktrin dogma yang dia sebarkan. Mungkin dia mau jadi pemimpin, dia menyebarkan doktrin dogma yang mendukung dia menjadi pemimpin, kan bisa aja begitu. Intinya itu tidak universal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logika, akal sehat, spiritual, dan hati nurani. Ini kasus-kasus korupsi ini menjadi contoh bagi kita bahwa dunia ini sebagian besar dikuasai oleh sebagian orang yang memanfaatkan apa? Memanfaatkan posisinya untuk apa? Untuk menggeruk keuntungan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kaumnya, orang-orang yang memang dekat dengannya, dan tentu saja bagi dirinya sendiri. Dalam keyakinan pun begitu. Keyakinan itu hanya untuk misalnya untuk kaumnya, kebaikan untuk kaumnya, keselamatan untuk kaumnya, surga untuk kaumnya. Tidak universal. Yang lain berarti masuk aja ke neraka. Gitu kan.
Sama aja konsepnya dengan konsep pemikirannya koruptor seperti itu kan. Ya, ini video ini mungkin agak keras. Video ini agak keras, tapi saya harap bisa mencerahkan. Mencerahkan apa? Mencerahkan pola pikir yang salah. Mencerahkan cara pikir yang semakin merusak tatanan sosial dan bangsa. Orang sudah susah, hidup sudah susah, makin dibuat susah, makin dibuat pikiran mumet, sakit. Lihat kasus-kasus korupsi seperti ini, satu demi satu terus berdatangan. Timah, Pertamina, kita tidak tahu lagi apa yang akan ada, kasus-kasus lain lagi. Ya, kita harap aja nggak ada lagi ya. Kita harap aja sudah cukup sampai di sini, jangan ada lagi. Tapi itu nggak akan mungkin kalau konsep mindset pola pikirnya belum diubah, itu nggak bakal mungkin sampai di sini. Ya, saya yakin juga semua itu kan oknum. Ya, tapi oknum juga nggak banyak-banyak amat kayak begitu sih sebenarnya kan. Nggak amat-amat banyak begitu dan nggak besar-besar kayak begitu kan. Ya, yang tahu pasti nggak mungkin di antara ratusan atau ribuan orang-orang dalam di situ kan, di lingkungan perusahaan tersebut. Nggak mungkin hanya segelintir yang tahu, pastilah banyak. Ya, ada yang tukang ngoplosnya kan pasti ada, yang tukang ngeceknya pasti ada, benar ya. Ya mungkin yang tahu itu ratusan kan, 10% aja dari ribuan karyawannya kan, mungkin ratusan. Dan juga kan ada selain dalam perusahaan tersebut, BUMN tersebut kan ada juga lembaga-lembaga kayak yang untuk memeriksa keuangan atau apalah namanya lah, itulah. Ya, masa nggak merasakan kejanggalan kan, misalnya begitu. Quality controlnya atau apalah, nggak merasakan kejanggalan, rasanya agak mustahil juga kan begitu. Semoga video ini membangun. Video ini tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Tapi video ini hanya bertujuan untuk mencerahkan kita agar negara ini lebih baik, lebih maju, dan korupsi bisa diberantas agar kita bisa hidup lebih baik, lebih makmur, lebih bahagia. Sampai jumpa.